Pemirsa di rumah, bertemu dengan saya, Eri Abdul Rahim di Kabar Misteri. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan orang-orang yang terkena gangguan sihir dan ikatan sihirnya ditanam di kuburan atau ikatan sihirnya menggunakan tali pocong atau menggunakan kain kafan. Fenomena sihir yang banyak terjadi di Indonesia. Biasanya tukang sihir itu paling sering melakukan sihirnya itu menggunakan tanah kuburan dan kemudian menggunakan kain kafan. Kenapa mereka menggunakan tanah kuburan dan menggunakan kain kafan? Karena dampak yang terjadi kepada korbannya itu akan sangat menyiksa dan menyakitkan. Kenapa menyiksa dan menyakitkan? Karena membuat korbannya selalu ketakutan dengan hal-hal kematian. Dan melihat korban-korbannya itu menjadikan korban-korbannya senantiasa mimpi yang menakutkan yang berhubungan dengan kuburan dan berhubungan dengan benda-benda kematian. Jika Anda mengalami mimpi-mimpi berada di kuburan, Anda yang selalu mimpi tersesat di kuburan, Anda yang ketika mimpi berada di kuburan kemudian keluar sesosok makhluk yang kemudian mengejar-ngejar Anda dan Anda keletihan, kecapean, ketakutan. Kemudian Anda yang selalu mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Seperti Anda yang selalu mimpi mengurus jenazah. Anda yang selalu mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah mati dan kemudian dia bangkit kembali dan kemudian mengejar Anda dan ingin mencelakakan Anda. Maka itu menunjukkan bahwa Anda terkena gangguan sihir dan ikatan sihirnya bisa jadi menggunakan tanah kuburan dan menggunakan kain kafan. Pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda sakit-sakitan, Anda sakit, istri Anda juga sakit, anak Anda juga selalu sakit-sakitan, seperti selalu sakit di kepala, kemudian selalu sesak di dada, sesak yang teramat sesak khususnya saat menjelang malam. Anda yang selalu sakit di perut, mirip-mirip seperti asam lambung atau mah, tapi sakitnya ini tidak tertolong. Artinya ketika Anda mengkonsumsi obat-obatan kedokteran yang berkenaan dengan lambung atau mah, maka penyakit yang Anda rasakan tidak hilang-hilang. Anda yang selalu sakit kemudian masuk ke rumah sakit, opname di rumah sakit, dan kemudian di rumah sakit tidak ditemukan apa penyakitnya. Seperti salah satu peserta bimbingan terapi bersama saya dari Kalimantan, namanya Ibu Ani. Ibu Ani ini sakit sejak tahun 2001. Dia sakit, merasakan sakit yang teramat sakit di lambungnya, sehingga setiap bulan dia masuk ke rumah sakit. Bahkan para dokter-dokter itu sudah mengenal Ibu Ani ini karena saking seringnya dia masuk ke rumah sakit. Berbagai cara, berbagai obat dia konsumsi tidak juga hilang-hilang. Dan ketika bertemu dengan saya di dalam bimbingan terapi ruqyah syariah, dan terdeteksilah bahwa ternyata penyakit yang ada di lambung dia karena pengaruh gangguan sihir, kemudian diterapi dengan ruqyah syariah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakitnya pun hilang. Maka bagi Anda yang sudah sakit lama dan kemudian Anda selalu mimpi-mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kuburan, dengan kematian, maka insya Allah Anda juga dapat sembuh seperti sembuhnya Ibu Ani yang terbelenggu gangguan-gangguan sihir. Ada beberapa amal yang bisa Anda amalkan kalau Anda terindikasi terkena gangguan sihir dan indikasinya adalah sihir yang ditaburkan menggunakan tanah kuburan. Di rumah Anda biasanya dukun akan mengambil tanah kuburan, kemudian dia baca-bacai mantra dan kemudian akan dia sebarkan di depan pintu kita, sehingga ketika kita keluar rumah dan kita lupa untuk membaca doa, maka sihir itu akan terlangkah dan kemudian sihir itu akan masuk. Maka dari saat itu kita akan selalu sakit-sakitan dan kita akan selalu mimpi-mimpi yang berhubungan dengan kuburan. Begitu juga ketika Anda selalu mimpi hal-hal yang berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan pocong, berhubungan dengan Anda mengkafani orang yang sudah mati kemudian dia bangkit kembali, maka biasanya sihir yang dikirim kepada Anda
dukun menggunakan kain kafan. Biasanya mereka akan mengambil kain kafan orang yang sudah meninggal. Makanya hati-hati ketika Anda mengurus jenazah keluarga Anda. Jangan sampai ada orang yang berhati hasad kemudian ikut mengurus jenazah, kemudian mereka mencuri tali pocongnya atau kain kafannya, sehingga mereka potong kemudian mereka gunakan untuk menyihir Anda. Ada beberapa hal yang Anda harus lakukan. Yang pertama adalah rutin mendengarkan ayat-ayat ruqyah syariah. Bagi Anda yang terindikasi terkena gangguan sihir yang menggunakan tanah kuburan atau menggunakan tali pocong, maka coba dengarkan doa-doa yang akan saya bacakan ini. Jika kemudian terasa pusing di kepala Anda, terasa sesak di dada Anda, kemudian Anda terasa mual, dan kemudian Anda merasakan tubuh Anda panas yang tidak tertahankan, maka itu menunjukkan adanya indikasi gangguan sihir. Dengarkan doa ini. U'idukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dikum min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfikum bismillahi arqikum. Ya Allah, jika dalam tubuh kami ada musuh-musuhmu dari kalangan jin dan syaitan, ya Allah, yang diutus oleh tukang-tukang sihir, ya Allah, maka keluarkan mereka dari tubuh kami, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wahai bangsa jin, keluarlah kalian dari tubuh kami. Ukhruj ya aduwallah. Pemirsa yang ada di rumah, kalau ketika Anda mendengarkan doa yang saya bacakan, Anda terasa mual, Anda muntah, Anda terasa panas yang tidak tertahankan, kepala Anda berat, pusing, seperti ingin meledak, maka itu menunjukkan Anda terkena gangguan sihir. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengikuti episode berikutnya, karena insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang tidak kalah pentingnya. Bagi Anda yang selalu mimpi disetubuhin jin, Anda yang selalu mimpi dizinai oleh jin, maka insya Allah episode berikutnya kita akan bahas secara tuntas bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara pengobatannya. Bersama saya Eri Abdul Rahim di Kabar Misteri.